Halo, apa kabar? Ketemu lagi bersama saya Arsman Arif dari Forum News Network, dan saya akan mengajak Anda malam ini bergabung lagi dengan Bung Rocky ya. Bung Rocky, semakin mendekati hari pelantikan Prabowo Subianto sebagai presiden itu makin jelas tampaknya PDIP itu akhirnya akan masuk juga ke dalam kabinet Prabowo Gibran. Apakah ini berarti kendali Jokowi ke Prabowo itu semakin mengendor karena dia membiarkan PDIP masuk ke kabinetnya? Dan yang menarik kan ini nama Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal Budi Gunawan yang akan masuk kabinet Prabowo, BG gitu biasa dia dipanggil, kan ini sangat dekat hubungannya dengan Ibu Megawati, dan Ibu Megawati ini kan hubungannya sekarang dengan Pak Jokowi sedang sangat renggang. Ya, pada akhirnya kalkulasi politik tertinggi adalah soal apakah PDIP akan masuk bergabung dengan Gerindra untuk memulai pemerintahan baru. Dari segi kondisi politik hari ini, yang paling ideal secara politis ya, bukan ideal secara etis. Ideal secara politis adalah PDIP ada di dalam pemerintahan Prabowo. Karena dari posisi PDIP tentu dia berupaya untuk meneruskan pembatasan atau upaya untuk membatasi cewek-cewek Jokowi yang sangat mungkin juga masih bisa diselundupkan melalui Gibran di di Gerindra atau di pemerintahan Pak Prabowo. Jadi kalau PDIP menghendaki untuk, sebut aja dalam tanda petik, menghabisi gerak-gerik Jokowi, maka dia harus ada di dalam koalisi atau sebut aja pemerintahan baru, dan itu akan menimbulkan ya kita nggak usah rumuskan apa yang akan terjadi. Yang jelas akan berlaku prinsip the enemy of your enemy is my friend, kan itu dasarnya tuh. Jadi kelihatannya ini dari segi pragmatis politik ya, bahwa PDIP punya langkah yang sifatnya strategis untuk mempersilahkan Prabowo memimpin, tetapi dengan satu kondisional, yaitu harus ada unsur PDIP di situ. Entah siapa yang akan ditaruh di dalam kabinet PDIP yang mungkin yang sekarang sedang diisukan, dan isu itu kelihatannya masuk akal, yaitu Pak Budi Gunawan yang adalah direktur kepala BIN, itu Badan Intelijen Negara. Tentu pertimbangan itu masuk akal karena PDIP memerlukan semacam jangan sebut kuda Troya, itu terlalu terang-terangan, memerlukan semacam jembatan untuk menyeberangkan pikiran-pikiran PDIP ke wilayah Pak Prabowo. Dan Pak Budi Gunawan tentu adalah seorang yang sudah senior, mengetahui kondisi partai PDIP sekaligus kondisi partai Gerindra. Jadi kelihatannya itu yang akan jadi spekulasi hari-hari ini. Tetapi faktanya bahwa Pak Jokowi tidak punya lagi semacam energi untuk secara absolut mengendalikan Pak Prabowo. Dan itu yang kita sebut bahwa waktu akan mendevaluasi kemampuan Pak Jokowi untuk mengarahkan kebijakan Pak Prabowo. Apalagi kalau kita lihat secara rasional, sebetulnya memang Pak Prabowo adalah orang atau sosok yang selalu punya posisi di dalam menghasilkan kepemimpinan, dan itu artinya akan ada satu kejelasan sikap dari Pak Prabowo bahwa dia akan memimpin mengikuti gaya kepemimpinan dia sendiri. Kalau benar PDIP masuk kabinet, saya pikir dalam waktu dekat ini kita akan menyaksikan pertemuan antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo. Dan sinyalnya ada pertemuan itu kan juga sudah disampaikan oleh beberapa tokoh senior PDIP, termasuk dari Puan Maharani. Tapi kita tetap harus tunggu hasil pertemuan antara PDIP, antara Ibu Mega dan Pak Prabowo terutama. Jadi kelihatannya nama Pak Budi Gunawan diajukan sebagai pretext, sebagai pengantar untuk pertemuan dengan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo. Dan kelihatannya dalam waktu singkat
pertemuan itu akan terjadi. Karena kondisi politik memerlukan kepastian menjelang pelantikan Pak Prabowo yang tinggal mungkin 3 minggu. Dan itu juga menjadi semacam penanda kepastian apakah PDIP akan all out beroposisi atau menjadi penyeimbang di parlemen. Dan itu memungkinkan PDIP punya posisi moral yang lebih kuat daripada Prabowo, karena dianggap bahwa di dalam Prabowo masih ada unsur Jokowi yang dianggap posisi moralnya rendah oleh PDIP. Kan ini satu tukar tambah sinyal sebetulnya. Jadi saya kira tetap pertemuan itu akan terjadi karena nggak ada problem antara Pak Prabowo dan Ibu Mega tuh. Ya, keberadaan keberadaan pengaruh Jokowi melalui Gibran itu yang justru jadi problem di dalam Gerindra sendiri tuh. Karena semakin hari semakin terasa bahwa excess baggage itu yang sejak berbulan-bulan lalu kita terangkan bahwa Pak Prabowo tentu akan punya kesulitan di dalam komunikasi politik kalau Gibran tetap dalam kondisi atau sasaran tembak dari netizen. Kan itu nggak akan berhenti tuh soal pemasangan atau kampanye pemasangan foto wakil presiden yang hanya dituliskan Fafa Fufu. Itu semuanya harus kita lihat sebagai beban psikologi atau psikologi politik bagi Prabowo nanti kan. Kan netizen punya hak untuk mengganggu terus kebijakan Presiden Prabowo dengan menghidupkan terus-menerus isu bahwa, atau bukan sekedar isu, fakta bahwa Gibran itu sebetulnya tidak layak untuk jadi wakil presiden karena perilaku pribadi dia sebelum dicalonkan oleh Prabowo sebagai wakil presiden. Jadi sebetulnya mudah sekali untuk melihat bahwa masalah Gibran ini akan terus jadi beban psikologi di dalam kepemimpinan Pak Prabowo yang bayangkan aja selama 5 tahun isu itu akan ada di kabinet Prabowo. Kalau PDIP masuk kabinet Prabowo, bagaimana peran PDIP itu, Bung Rocky? Kan bagaimanapun juga PDIP adalah partai terbesar di parlemen. Dan tentu saja pertanyaan yang paling banyak ditanyakan ke publik itu bagaimana nasib Gibran dan juga Pak Jokowi kalau PDIP itu masuk kabinet. Ya, kita bisa lakukan banyak analisis untuk menilai atau menghitung kedudukan PDIP di dalam koalisi Kim Plus, atau kita mau melihat apa yang disebut faktor. Apakah PDIP adalah faktor di dalam kabinet Pak Prabowo? Jelas itu adalah faktor karena PDIP menguasai parlemen. Tapi lebih dari itu yang justru menarik perhatian netizen adalah apa nasib Gibran nanti kalau PDIP ada di dalam kabinet Prabowo. Dan Prabowo tentu menganggap bahwa ia masuk akal karena Prabowo dari awal berjanji untuk menghimpun kekuatan untuk mempercepat pembangunan Indonesia. Walaupun dari sudut pandang demokrasi itu kurang bijak karena harus ditinggalkan bagian yang mengkontrol pemerintah tuh. Tetapi pusat perhatian publik itu terhadap posisi Gibran di dalam kepemimpinan Pak Prabowo nanti tuh. Jadi Ibu Mega akan ada di dalam aura politik Prabowo, sementara Gibran kehilangan aura karena ayahnya itu Presiden Jokowi tidak lagi punya kapasitas untuk mengendalikan atau mengarahkan kabinet. Jadi ini semacam tontonan psikologi sebetulnya yang menarik itu. Bagaimana nanti nasib Gibran atau bahasa tubuh Gibran yang pasti akan terganggu karena ada PDIP di situ. Dan lebih dari itu, yaitu psikologi Pak Jokowi yang tidak mungkin teduh hatinya atau batinnya itu selama di dalam pemerintahan Pak Prabowo ada unsur PDIP. Jadi kita lihat bagaimana psikologi itu atau semacam keinginan untuk menolak tetapi tidak bisa menolak itu yang menyebabkan rasa nausea, rasa mual secara psikologis itu. Ya, Bapak Jokowi tentu akan berhitung, ya kenapa mesti ada Ibu Mega di situ, sementara Gibran itu justru
dipersiapkan untuk 2029. Tentu adanya Ibu Mega di situ bagi Jokowi itu semacam duri dalam daging di pemerintahan Pak Prabowo. Tetapi bagi Pak Prabowo, Ibu Mega duri mawar maksudnya. Walaupun berduri tapi tetap mawar. Kan Ibu Mega adalah lambang dari keharuman politik Indonesia, dan Pak Prabowo tahu bahwa apapun kondisi yang pernah diberikan pada Ibu Mega, semua kritik yang pernah diberikan pada PDIP, tetap PDIP adalah wakil dari satu ide besar Republik ini, yaitu Soekarnoisme. Jadi Pak Jokowi akan cemburu lagi, hal yang pernah saya terangkan. Tapi orang menganggap nggak mungkin Jokowi cemburu, sekarang pasti akan terjadi bahwa prestasi Prabowo pasti akan meninggalkan Jokowi, dan apalagi kalau prestasi itu terlihat sebagai disumbangkan juga oleh adanya PDIP di dalam pemerintahan Pak Prabowo nanti. Nah, sekarang saya ingin menyoroti dari sisi Prabowo ya, Bung Rocky, karena ini kan baru saja Pak Prabowo itu mengucapkan kalimat yang menurut saya ini cukup mengejutkan. Silahkan tinggalkan saya jika berada di jalan yang tidak benar. Kendati disampaikan itu ditujukan kepada kader Gerindra dalam posisi sebagai presiden terpilih, bisa juga kita simpulkan kalimat itu juga ditujukan kepada seluruh rakyat Indonesia. Artinya kan sebenarnya dia siap untuk dikritik ya. Oh, jangankan dikritik, ditinggalkan saja dia siap gitu. Ya, sinyal Pak Prabowo jelas dalam kutipan itu bahwa beliau mengatakan kalau saya ada di jalan yang tidak benar, silahkan tinggalkan saya, dan jangan sekali-sekali memuji saya atau mengeluh-elukan saya sebagai individu, seolah-olah tidak ada celah-celah kesalahan pada saya. Jadi Pak Prabowo justru memulai semacam sikap untuk kritik dia, kira-kira itu pesannya kan. Dan atau sebetulnya Prabowo bilang jangan jadi penjilat lah kalau berada di sekitar saya tuh, karena saya tetap potensi berbuat salah. Bahkan dia terangkan di situ bahwa kalau saya berbuat salah maka segera tinggalkan saya tuh kalau saya berada di jalan yang tidak benar. Nah, orang mau tafsirkan itu pada siapa sebetulnya phrasing itu atau kalimat tajam itu diarahkan, dan orang mungkin menduga ya itu diarahkan pada mereka yang pernah memuja-muja seorang raja. Mungkin begitu juga pengertian kita. Tetapi satu hal yang pasti adalah bahwa kimia antara Prabowo dan Megawati menjadi lebih kohesif dibandingkan kimia antara Prabowo dengan Pak Jokowi. Kan itu sebetulnya pasti akan terjadi. Dikompori nggak dikompori, politik akan bergerak ke arah pelebaran jarak tuh. Karena mendekatnya Megawati ke Pak Prabowo tentu menyebabkan Jokowi tersisih di dalam persamaan itu, di dalam equation itu. Jadi kita bisa katakan bahwa di dalam keadaan konstelasi baru, Megawati adalah faktor bagi Prabowo, sementara atau bahkan konstanta, artinya harus ada di dalam equation, political equationnya Pak Prabowo, sementara Pak Jokowi itu jadi variabel. Artinya ya ada di situ tapi bukan determinasi, itu bukan determinan kedudukannya. Nah, kita masih akan menyaksikan bagaimana dalam 2 minggu ini eskalasi politik masih akan tumbuh dan berkejaran dengan upaya Pak Prabowo menyelesaikan kasus atau sensasi-sensasi netizen yang terus-menerus mengincar Gibran di dalam banyak meme dan di dalam banyak peristiwa-peristiwa yang dikaitkan dengan keisengan netizen. Saya akhirnya harus melihat itu sebagai satu gejala baru dalam politik Indonesia, bahwa suara netizen adalah suara alam semesta, dan siapa yang menentang alam semesta pasti akan digulung oleh hukum-hukum alam semesta. Salam akal sehat, Bung Rocky. Ya, salam akal sehat, salam alam semesta.